Bojo di sini. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku mau share apa aja dokumen yang dibutuhkan buat nikah sama WNA. Seperti yang teman-teman tahu, Mas Bojo adalah British ya, jadi warga negara Inggris. Jadi sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini ya. Oke, let's get started. Nah, sebelumnya aku mau cerita dulu nih. Aku sama Mas Bojo itu nikah di bulan Agustus tahun 2019. Nah, kita nikahnya di Indonesia, terus kita laporin ke catatan sipil. Nah, dokumen-dokumen yang aku mau ceritain di video ini berdasarkan pengalaman aku sama Mas Bojo ya. Jadi sebelum teman-teman mengikuti semua dokumen-dokumen yang aku sebutin, teman-teman juga harus update terus regulasinya, terus dokumen-dokumen apa aja yang harus teman-teman cari ya. Jadi jangan berpatokan sama video aku aja. Oke? Yuk kita lanjut lagi. Nah, sebelum aku mulai sebutin dokumen-dokumennya, sorry aku ada catatan, jadi aku sambil ngeliat catatan yang udah aku bikin ya. Jadi yang pertama, teman-teman kalau mau menikah di Indonesia dan khususnya didaftarin ke catatan sipil, bisa juga di KUA atau tempat registrasi yang lain. Tapi kalau aku sendiri kemarin ke catatan sipil. Nah, dokumen yang pertama adalah namanya formulir N1 sampai N5 dan juga N7. Nah, ini didapatnya dari mana? Didapatnya dari kelurahan tempat domisili kalian. Jadi kemarin kebetulan karena waktu itu aku masih tinggal di Jakarta, sedangkan aku itu domisilinya di Solo. Jadi aku minta tolong orang tua aku untuk urusin dokumen-dokumen ini juga di kantor kelurahan Solo. Nah, dokumen N1 ini, N1 itu adalah surat keterangan untuk menikah. Nanti aku kasih contoh-contohnya di video ini. N2 itu surat keterangan asal usul. N3 surat persetujuan mempelai. N4 surat keterangan tentang orang tua. N5 surat izin orang tua. Dan N7 itu surat pernyataan dari mempelai. Jadi waktu ke kelurahan itu harus ngisi data-data, terus surat-suratnya ini, NN-nya ini nanti akan diketikin sama kelurahan. Jadi kita sebagai mempelainya dan orang tua nanti harus tanda tangan di situ. Nah, sebenarnya untuk yang N1 sampai N5 sama N7 itu lebih banyak buat yang WNI-nya aja sih. Jadi seingat aku nggak butuh tanda tangan dari yang pihak WNA-nya. Kemudian yang kedua adalah surat pernyataan belum pernah menikah dari kedua mempelai. Nah, kalau yang dari WNI-nya sendiri itu udah ada formatnya yang dari kelurahan, jadi ambil juga di kelurahan, kita tinggal tanda tangan aja. Sedangkan dari WNA-nya yang kebetulan Mas Bojo ini adalah orang Inggris, jadi waktu itu aku bikinin formatnya, jadi tinggal Mas Bojo print terus tanda tangan aja. Nah, ini juga dalam bahasa Inggris ya yang punyanya Mas Bojo ini. Jadi waktu itu aku harus terjemahin juga. Jadi yang bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Nanti aku kasih email translator yang aku pakai untuk mentranslate dokumen-dokumen ini ya. Kemudian yang ketiga adalah akte kelahiran dari kedua mempelai. Jadi akte kelahiran aku sama akte kelahirannya Mas Bojo itu juga, untuk akte kelahirannya Mas Bojo itu perlu ditranslate juga. Kemudian yang keempat itu adalah kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini cuma punya WNI aja, karena kalau warga negara Inggris nggak punya kartu keluarga. Nah, ini dimintanya waktu itu juga dilegalisir, jadi aku mesti legalisir dulu ke catatan sipil. Kemudian yang kelima adalah identitas diri. Nah, identitas diri waktu itu sebagai WNI aku kasihnya KTP, ini fotokopi yang udah dilegalisir juga. Kemudian WNA-nya pakai paspor. Paspornya harus diterjemahkan juga dan dilegalisir juga. Nah, waktu itu
aku pikir legalisirnya bisa lewat kedubes, tapi ternyata kedubesnya udah nggak melayani legalisir, jadi aku legalisirnya ke kantor notaris. Nah kebetulan ibu aku punya temen suaminya notaris, jadi bisa bantu aku buat untuk legalisir punyanya Mas Bojo ini. Kemudian yang keenam, diminta juga pas foto ukuran 2x3 sama 4x6, background warnanya biru. Ini mesti cek juga sih, kadang-kadang tiap daerah mintanya beda, bisa jadi biru, bisa jadi merah. Cuman kalau di Solo waktu itu mintanya backgroundnya biru. Nah yang ketujuh kita mesti kasih kopi surat nikah ortu. Ini cuman buat yang WNI aja. Kemudian nah yang ke-8 itu formulir pelaporan perkawinan, ngambilnya dari kelurahan. Kemudian 9 formulir pencatatan perkawinan, ini ngambilnya dari catatan sipil. Sebenarnya 2 formulir ini tuh mirip banget, beneran mirip banget, cuman yang satu itu kayak yang dari kelurahan tuh udah diketikin gitu dari kelurahan, jadi formatnya lebih bagus. Terus kalau yang dari catatan sipil kita mesti ngisi manual, cuman isinya itu bener-bener mirip banget. Jadi isinya tuh data calon istri, data calon suami, data orang tua kedua mempelai, terus saksi yang mau dipakai, kayak gitu. Jadi beneran mirip banget ini 2 formulir. Terus yang ke-10 itu surat persetujuan dari orang tua WNA plus paspornya dan plus terjemahannya. Nah yang aku rada aneh karena kalau di formulir yang di Capil itu, catatan sipil Solo, itu ada tulisannya kalau di bawah 21 tahun menikah itu harus ada persetujuan orang tua. Sedangkan aku sama Mas Bojo kan udah lebih dari 21 tahun ya, tapi tetap diminta gitu. Jadi ya udahlah kita kasih aja. Jadi kedua orang tuanya Mas Bojo kebetulan nggak bisa datang, jadi kita bikinin kayak surat persetujuan orang tua gitu dari mereka, terus mereka tinggal tanda tangan aja, terus kasih kopi pasportnya mereka sama terjemahannya juga. Kemudian yang ke-11 surat imunisasi toksoid, apa sih namanya, TTT apa gitu. Itu kita bisa dapat kalau kita minta imunisasi ke puskesmas. Nah kebetulan karena waktu itu aku masih tinggal di Jakarta, padahal aku domisilinya di Solo, jadi dari kelurahan Solo ngasih kayak surat pengantar gitu buat ke puskesmas Jakarta. Nah teman-teman tahu sendiri kalau di Jakarta itu mau nikah itu harus kayak ada pemeriksaan, apa sih, surat sehat, cek kesehatan gitu, yang pemeriksaannya itu lebih lengkap. Sedangkan kalau di Solo itu cuman butuh itu imunisasinya aja, yang tetanus toksoid itu. Nah waktu aku ke puskesmas Jakarta, yaudah aku cuman bawa surat pengantarnya yang dari Solo, terus aku jelasin kalau aku tuh nikahnya mau di Solo bukan di Jakarta. Jadi akhirnya puskesmasnya kasih aku cuman imunisasi tetanus toksoid, jadi nggak yang pemeriksaan lengkap yang kalau kayak di Jakarta itu gitu. Nah lanjut lagi yang nomor 12 itu adalah surat pengantar menikah dari kelurahan. Ini juga sama, dapatnya dari kelurahan. Nanti kalau sudah terisi kita submit ke catatan sipil. Nah kemudian lanjut yang nomor 13 itu adalah surat izin affidavit, atau biasanya orang-orang nyebutnya CNI ya, dari Kedubes Inggris yang ada di Jakarta atau di Bali, karena waktu itu kita ngambilnya dari Jakarta, jadi dari Kedubes Inggris Jakarta. Nah untuk pengajuan menikah sendiri di Indonesia, kalau aku waktu itu kita mesti daftarin ke catatan sipil itu minimal 1 bulan sebelum kita menikah. Jadi kalau menikah Agustus ya Juli itu semua dokumennya udah masuk ke catatan sipil. Nah untuk surat izin affidavit atau CNI ini itu ada masa berlakunya, jadi teman-teman harus dapetin ini dari Kedubes itu. Kalau waktu itu aku kurang dari 3 bulan,
Jadi tiap daerah sih setahu aku bisa jadi beda-beda, ada yang terima yang ED 3 bulan, ada yang ED 6 bulan. Cuman waktu itu aku konfirmasi ke Capil Solo, itu mereka pakainya yang ED 3 bulan. Jadi sebelum 3 bulan kita udah kasih yang surat affidavit ini. Nah, untuk dapat affidavit ini kalian bisa telepon ke Kedubes Inggris yang ada di Jakarta atau di Bali. Cuman waktu itu aku bikin appointment online. Caranya kalian buka www.gov.uk, terus search Notarial and Documentary Service Guide for Indonesia. Terus di bawahnya di scroll nanti ada make an appointment for oath affirmation affidavit. Nah, itu diklik. Nanti di situ kalian bisa pilih tanggalnya kapan mau bikin janjiannya. Nah, setelah bikin appointment itu, aku email ke kedubesnya. Alamatnya waktu itu nanti aku taruh di sini ya, alamat emailnya. Aku konfirmasi kalau aku udah bikin appointment, terus apa aja yang aku butuhkan buat appointment itu. Nah, di situ petugasnya kirim email ke aku draft affidavitnya, Microsoft Word gitu bentuknya. Jadi aku mesti isi data-data buat Mas Bojo. Tapi bisa juga sih calon WNA-nya yang mengisi, nanti tinggal di forward aja emailnya. Nah, ini setelah kita isi si affidavit itu tadi, itu di print terus dibawa waktu appointment, tapi jangan ditanda tangan dulu, tapi udah terisi lewat komputer ya, jadi jangan ditulis pakai tangan. Terus waktu appointment itu mesti bawa, nah yang penting adalah WNA-nya harus hadir, jadi nggak bisa diwakilin. Jadi makanya waktu itu karena nikahan aku itu Agustus, Mas Bojo itu datang ke Indonesia buat affidavit ini itu di sekitar akhir bulan Mei. Nah, itu dokumen identitas yang perlu dibawa adalah paspor dari WNA-nya, orang Inggrisnya, terus bukti alamat WNA Inggrisnya. Waktu itu Mas Bojo pakai SIM, jadi mesti ditunjukin SIM-nya. Terus karena aku datang juga, itu harus bawa juga KTP dari WNI. Kemudian kalau semisal calon suaminya ini, calon yang dari Inggris ini udah pernah bercerai atau udah pernah menikah, itu mesti bawa surat cerai gitu. Nah, yang nomor 14 itu adalah surat lapor diri ke kepolisian. Jadi ini rada ribet sih waktu itu. Jadi karena kalau surat lapor diri itu kan harusnya WNA-nya hadir langsung ke kantor polisi, sedangkan Mas Bojo itu mau datang lagi itu ke kantor polisi 1 minggu sebelum nikah, sedangkan kita udah dimintain dokumen capil itu 1 bulan sebelum menikah. Jadi kan nggak mungkin kita dapat surat dari kepolisiannya baru 1 minggu sebelum nikah kan. Akhirnya waktu itu ibu aku pergi ke Polsek ya, kalau nggak salah ke Polsek Solo, terus jelasin kalau aku sama Mas Bojo ini mau nikah di Solo, cuman kami nggak bisa hadir langsung, lapor diri langsung karena aku masih di Jakarta, Mas Bojo juga di Inggris. Kan nggak mungkin Mas Bojo ke Indonesia cuman buat lapor diri doang, kan sayang duitnya kan. Jadi nggak tahu gimana, kayaknya mungkin ibu aku mohon-mohon gitu ya, jadi biar dapat surat lapor diri ini ke kepolisian. Terus yang ke-15, surat rekomendasi gereja yang akan menikahkan, karena waktu itu aku nikahnya di gereja, jadi mesti dapat surat rekomendasi dari gereja. Terus fotokopi, yang ke-16 fotokopi KTP dari 2 orang saksi. Kemudian yang terakhir, ini aku juga dimintain, yang terakhir tuh pernyataan agama dari WNA-nya. Jadi waktu itu Mas Bojo bikin pernyataan agama dia apa, terus ditandatangan gitu, baru dikirim ke aku. Nah, begitu kira-kira teman-teman dokumen-dokumen yang dibutuhkan buat menikah dengan WNA di Indonesia. Jadi lumayan banyak ya dokumennya, ada 17 tadi jumlahnya. Terus kalau dibayangin itu udah, aduh saya kayaknya nggak mau bayangin lagi deh, itu pusing banget waktu itu. Karena
Udah bayangin nikah sama orang Indonesia aja itu ribet, apalagi nikah juga sama nikah sama WNA gitu, pasti tambah ribetnya, udah mesti tambah dokumen, tambah biaya juga buat translate dan lain sebagainya. Nah, untuk video ini sampai di sini aja. Semoga teman-teman terbantu dengan video ini, karena waktu itu aku cukup bingung juga ini mesti gimana gitu buat ngurusnya. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye.